tiba-tiba simsalabim besar Adam itu. Dulu Maguru ya. Ini Ya? Sebentar dulu, sebentar. Setengah menit Maha Guru, setengah menit selesaikan jawaban Mas Setan sebelum kita ke Sang Tajali. Setengah menit, silakan Maha Guru. Iya, jadi di sini saya juga akan bersinggungan dengan tafsir Israiliyat. Jadi tafsir Israiliyat ini adalah tafsir yang masih dipegang teguh sama saudara-saudara Muslim kita. Padahal Oke, selesai. Oke, Kang Mas Maguru, nanti dilanjut. Kang Mas Etalite, silakan parkir dulu. Kita giliran ya. Sekarang ke Sang Tajali. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Oke, makasih host. Maha Guru, itu di surat Al-Baqarah ayat 35 itu sangat jelas Allah berfirman itu ya. Nabi Adam dan Siti Hawa itu di surga diciptakan. Karena dia melanggar memakan buah kuldi, akhirnya diturunkan ke bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah tafsir Israel tadi ya, itu berkaitan dengan surat Al-Isra ayat 85 itu. Itu di mana ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani itu bertanya kepada Nabi masalah ruh. Dan Allah menjawab, untuk mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu hanya diberi pengetahuan tentang ruh hanya sedikit. Tapi kepada Nabi kami Muhammad itu full, penuh. Dan itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang dikehendaki ya. Kalau Maha Guru memakai tafsir dari Israel, Yahudi sampai saat ini memang mencari nama ruh itu. Emang itu tugasnya Maha Guru. Jadi mohon Maha Guru sebagai orang Muslim jangan membelot gitu loh ke arah Yahudi gitu ya. Karena Yahudi ini memang pengen itu yang dicarinya, nama ruh itu yang nggak ada di kitab mereka. Oke, makasih host, segitu aja host. Oke, Maha Guru silakan ditanggapi langsung. iya, jadi saya mengatakan bahwasanya saudara-saudara Muslim kita masih banyak yang berpegang teguh kepada tafsir Israiliyat sampai zaman sekarang, dan mereka meyakini betul tafsir Israiliyat itu. Ternyata tafsir Israiliyat itu adalah tafsir buatan Yahudi dan Nasrani. Makanya saya bawakan Adam terlahir dan tercipta di Nusantara untuk menandingi dari tafsir Israiliyat itu, yang tiba-tiba simsalabim Adam besar, Adam tercipta di langit surga. Oke, Kang Maha Guru, sebentar. Intinya Anda menolak tafsir Israiliyat ya? Bentar host, itu tafsir Israiliyat Maha Guru, itu ulamanya siapa yang mentafsir Maha Guru? Lahirnya abad keberapa? Nama ulamanya siapa gitu? Semua ulama merujuk ke tafsir Israiliyat. Ulama yang mana? Salaf apa kalaf? Iya, semua. Namanya siapa? Ya namanya siapa? Ulama, baca aja di buku tafsir. Enggak, Pasti saya udah tafsir. paham semua, udah baca semua. Masalah tafsir udah baca semua itu. Sama Iya. ulama itu. Iya, Baik Adam salaf, itu tercipta di Wah, langit Imam surga. Ghazali sama juga. Iya, sama. Kita mereka sama. Cuman bukan dari Israel. Mereka ulama pewaris Nabi itu yang membuat. Justru yang dari Israel itu mereka pengen mengetahui nama-nama ruh gitu. Karena mereka tidak diberi pengetahuan. Bukan. Orang-orang Yahudi juga paham tentang ruh. Namanya itu paham. Esau. Itu di Al-Isra ayat 85 jelas Maha Guru. Ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani itu hanya diberi pengetahuan sedikit, dan Nabi telah mengatakan itu kepada mereka. Oke. Karena mereka pengen tahu masalah itu. Oke, supaya tidak melebar ya, supaya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Yi, assalamualaikum. Derma beres kabi ya? Aduh, apa Gus Bedi? Kangen saya masuk ke apa? Selamat jenengan ini. Beres kabi, teretetan. Beres sehat. Alhamdulillah. Oke, Yai Romli silakan parkir dulu. Sekarang Kang Sang Kang Sang nanti kalau kurang puas bisa tanya lagi ya, karena aku harus membagi waktu di antara kalian.
Dan jangan melempar ke roh ya, jangan melebar ke ruh Kang San. Kalau nanti aku kasih waktu lagi, kita fokus. Benarkah seperti yang dikatakan Maha Guru bahwa Adam itu diciptakan di Nusantara, di Solo gitu ya? Oke, sekarang Kang Saining, waktu dan tempat kami persilahkan, monggo. Ini di sini ada yang paham dengan Al-Quran nggak? Ya paham, semua juga paham. Saya mau menjelaskan begini. Apakah Tuhan itu menjadikan segala sesuatu itu dengan kalimat atau dengan sebuah proses? Dua-duanya. Ya nggak bisa berbenturan dong. Ya dua-duanya lah, kan dia berkalam dulu, baru berproses. Iya. Dia dengan menciptakan langit dan bumi dengan sebuah dengan sebuah proses. Ya dia kan berkalam dulu. Kun itu kan kalam, fa Gini. itu proses. Di Kun sisi fa lain, yakun. di sisi lain dia menciptakan dengan proses selama 7 masa, Pak ya. Di sisi lain dia menciptakan dengan sebuah kalimat. Coba, yang mana kebenarannya ini? Sebentar harus aku ambil gini loh. Kita tidak berbicara tentang prosesnya. Nanti itu aku kasih waktu, di lain waktu kita bisa bahas itu. Fokus aja. Kalau Anda semua tidak setuju dengan apa yang disampaikan Maha Guru dalam narasinya tadi, bahwa Adam itu diciptakan di Nusantara, di Jawa, di Bengawan Solo. Kalau setuju monggo, nggak setuju silakan bantah. Jadi jangan bicara proses, nanti kemana-mana. Tajuk kita adalah Raja Jawa sekali ini. Oke, Saining, monggo silakan. Kalau menurut versi Maha Guru ya bisa jadi itu menurut tafsiran dia yang menafsirkan. Karena memang kitab suci itu diperbolehkan juga menafsir sesuai dengan dia yang membaca gitu. Nggak ada kita harus mengambil sebuah rujukan, kita harus ikutin ulama ini tafsirannya, nggak ada. Karena kitab suci itu untuk semua umat, bukan untuk pribadi masing-masing. Jadi boleh itu dia menafsir itu sesuai dengan apa yang dia paham, sesuai bacaan dia itu. Maksudnya gini Bang. Sebentar manusia, sebentar. Harus tertib, nggak tertib aku turunkan. Supaya ini bisa menjadi pencerahan bagi semua. Nanti aku kasih waktu, jangan nyelonong ngomong sendiri. Silakan Mas Saining. Ya, ada yang menafsirkan versi Israiliyat, ada yang menafsirkan versi Jawa, ada yang menafsirkan versi Uzbekistan. Ya, itu ya monggo, itu kan terserah, itu kan pemahaman versi pribadinya masing-masing gitu. Yang penting kan sesuai dengan yang penting tidak kacau gitu kan. Pola kehidupan itu kan dari inti dari saripati dari kitab tuh yang penting nggak kacau kehidupan itu kan. Tapi sebuah argumen itu akan dipertanyakan gitu. Apakah benar gitu? Kalau kita lihat dari sebuah fosil, bahkan piramida yang di Mesir itu kan kalah tua dengan piramida yang di Gunung Padang gitu. Bahkan banjir Nuh itu masih kalah tua dengan ledakan Gunung Toba tuh. Betul. Nah, coba kita simak berapa kali bumi itu mengalami sebuah evolusi itu. Itu nggak bisa dipungkiri. Berapa kali bumi mengalami kepunahan tuh. Hidup lagi, lagi. Berarti intinya Kang Saining nggak setuju ya kalau Adam itu diciptakan di Nusantara ya? Bukan nggak setuju. Saya bisa membenarkan versi dia karena memang ya dia memahami melalui pemahaman dia sendiri gitu. Jadi pemahaman orang beda-beda gitu. Ilmu ini kan luas. Oke. Terima kasih Kang Saining. Maha Guru mau dikomentari? Sabar Pak. Maha Guru setengah menit sebelum ke Kang Si Pahit Lidah. Maha Guru setengah menit. Ya baik. Jadi ya memang benar tadi Saining bilang bahwasanya letusan Toba itu lebih tua dari banjir Nabi Nuh. Ya memang karena kan letusan dari Gunung Toba Purba itu yang menjadikan banjir di zaman Nuh.
Karena permisi, Nabi Nuh juga silakan dari mundur. Nusantara juga. Oke. Ya, jadi Sekarang oke, silakan lanjut. Sebentar, ada sedikit waktu. Maha Guru, keliru lagi. Iya. Iya, jadi di sini buku saya itu akan mengkoreksi tafsir Israiliyat dan teori evolusi. Tujuan buku saya itu. Oke, terima kasih. Sekarang waktunya Saya mau komentar. manusia apa ini? Manusia, silakan. Manusia? Oke, makasih host. Makasih host sebelumnya. Iya. Maha Guru, saya cuma mau nanya-nanya sama Maha Guru ya, mungkin 1 menit lah gitu ya. Iya. Ada nggak buku rujukan data riset yang mengatakan di luar teologi Islam ya, di luar Al-Quran? Kalau Al-Quran kan klaim nggak apa-apa. Cuman riset yang mengatakan Adam itu di Jawa. Ada nggak rujukan bukunya? Biar saya ketik, saya beli. Enggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Adam itu kan diturunin di Jawa. Sedangkan di Amerika sana orangnya bule-bule. Di Afrika sana orangnya hitam-hitam. Orang Jawa manis-manis sawo mateng. Kenapa mereka bisa berubah? Sedangkan manusia pertama itu di Jawa. Seharusnya kayak orang Jawa semua. Gimana itu, Host? Maha Guru. Maaf, saya potong ya. Jangan dijawab, Maha Guru. Jangan dijawab. Iya. Jangan dijawab. Aku fokus ke lokus. Lokus delicti. Lokus delicti itu bahasa hukum ke tempat. Tempat sebuah peristiwa terjadi, bukan prosesnya. Nanti kalau pertanyaannya begitu, kita akan berbicara tentang yang disebut evolusi. Ya enggak, kita bicarakan tempat. Kan begini. Aku ulangi yang di bawah juga karena ini alhamdulillah ada 43, 44 yang di bawah supaya tahu semua. Narasi dari Kang Maha Guru yang telah disampaikan di awal tadi, intinya dia melabrak, melangkahi semua pemikiran yang ada bahwa kata dia Adam itu diciptakan di Nusantara, khususnya tanah Jawa, khususnya Solo, khususnya lagi Bengawan Solo. Tapi sedikit nukil daerah Barus yang sudah dijelaskan dengan bagus oleh Kang Mas Etalit. Jadi di sana tempatnya saja yang disanggah. Kalau setuju ya monggo, nggak setuju ya silakan sanggah. Monggo manusia. Aku dapat jawaban di bawah, katanya beliau dapat langsung dari Tuhan ya, nggak bisa diskusi lah kalau itu ya masuk ranah iman ya. Silakan pamit turun ya host, aku mau terapi. Makasih ya teman-teman. Silakan. Oke, terima kasih untuk manusia. Sekarang Yai Romli, ini mantap Yai Romli. Ini jangankan buku merah, buku kuning, buku putih semua dilabrak ini karena katanya Kang Maha Guru Adam diciptakan di Nusantara dan itu Jawa itu Solo Bengawan Solo. Monggo Yai Romli, waktu dan tempat kami persilahkan. Matur semanun Kiai Gus tidak betik. Abah Maha Guru juga selamat berkhayal. Begini ya, ketika kita berbicara masalah tokoh ya, apalagi tokoh itu dikonfirmasi oleh kitab suci, maka pandangan yang pertama dan utama membahasnya dari kitab suci. Khusus masalah Adam itu bisa kita lacak dari berbagai kitab suci, terutama kitab suci yang sangat terpelihara kebenarannya adalah kitab suci Al-Quran. Berbicara Al-Quran, berbicara tafsir Al-Quran, apa boleh saya baca dalil atau cukup dengan bahasa Indonesia? Boleh Yai Romli, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh, monggo supaya lebih jelas. Terima kasih ya. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Barang siapa itu kalau tidak salah Al-Baihaqi ya. Al-Baihaqi itu salah satu imam hadis yang berkomitmen kepada dirinya tidak akan pernah menuliskan tentang hadis maudhu atau hadis palsu. Barang siapa berbicara Al-Quran, termasuk berbicara Sunnah 3 pilar, berdasarkan pendapatnya sendiri.
lalu benar, itu masih sangat-sangat salah, apalagi tidak benar gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, man qala fil qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawa maq'adahu minan nar. Hadis At-Tirmidzi, seorang ulama ahli hadis yang sangat brilian di zamannya, bisa disebut sebagai Al-Bukhari di zamannya. Barang siapa berbicara Al-Quran juga bicara sunnah tiga pilar qauli fi'li takriri, tidak memakai ilmu, ya pasti tempatnya di neraka, pesan tiket gitu loh. Maka dari hadis ini muncul kaidah bahwa memahami Al-Quran ada paling tidak 15 ilmu alat. Paling tidak membacanya harus bisa. Itu pertama. Kalau membacanya saya nggak bisa, ya ngarang namanya itu. Setelah itu nahu sorobat, macam-macam. Jadi berkaitan dengan positioning itu, saya mendengar tadi pemahaman tentang kisah Israiliyat saja sudah salah paham, sehingga membahas yang lain ia sangat gagal paham ya. Yang dimaksud dengan kisah Israiliyat itu ya adalah peristiwa yang berkaitan dengan Bani Israel, bukan mufassir dari Israel. Salah itu. Jadi tentang Israiliyat itu boleh, yang tidak boleh itu berdusta atas nama baginda Nabi. An Abi Kabsyah As-Saluli an Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala haraja. Ini benar sudah. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya At-Tirmidzi juga, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi dari Abu Kabsyah As-Saluli, dari ini macam-macam berdalam bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sampaikan dariku baginda Nabi walaupun satu ayat, sampaikan berita dari Bani Israel tidak mengapa, tetapi barang siapa berdusta atasku baginda Nabi dengan sengaja, tempatnya di neraka. Jadi berita dari Bani Israel itu ya tentang kisah-kisah dari Bani Israel, bukan tafsir dari kaum Israel. Itu saja sudah salah, maka narasi berikutnya pasti sangat salah. Begitu dulu Bang, nanti saya dikira pengajian ini terlalu lama. Jadi menurut saya tidak ada satupun dalil yang pertama dan fakta ilmiah yang mengatakan bahwa Adam itu turun, apalagi lahir ya. Turun di mana? Di Bengawan Solo atau di mana? Itu salah sudah. Kalau makna turun dan lahir itu kan sudah berbeda. Begitu dong. Nanti lama lagi. Terima kasih. Lanjut. Oke. Romli, benar. Terima kasih Yai Romli. Sekarang kita kasih waktu Kang Mahaguru untuk memberikan tanggapan. Monggo. Ya, baik. Jadi langsung aja ya. Ya. Jadi begini ya. Mereka itu ya teman-teman muslim, mereka bertameng kepada nahusorobnya. Jadinya mereka itu lebih mengutamakan tafsir Israiliyat dan bertameng kepada nahusorob untuk membenarkan tafsir-tafsir Israiliyat itu, yang nyatanya Adam itu tercipta di langit surga. Itu tafsir Israiliyat semua, di Sefaria ada itu. Sefaria itu tafsir milik Yahudi. Ada semua jelas di situ. Makanya tafsir Israiliyat itu merupakan Mahaguru, hasil karya sebutkan nama ulamanya Mahaguru. Biar jelas itu. ulama. Enggak, namanya sebutin. Semua ulama. Mas, Semua penafsir. Ya Mahaguru, namanya. saya ingin tanya. Sebentar saudaraku supaya tertib. Biar kita kasih waktu nanti Mahaguru. Nanti Anda semua saya kasih waktu. Monggo silakan Mahaguru dituntaskan. Iya, penafsir di Islam itu kan seperti Muqatil bin Sulaiman itu dia penafsir
paling pertama. Salah itu, ngawur lagi nih. Terus Ibnu Katsir itu juga penafsir juga. Dia juga menulis demikian. Bahkan sampai yang terbarunya aja yang namanya Profesor siapa tuh bapaknya si itu siapa ya? Bapaknya si yang presenter radio penyiar TV itu loh. Najwa Shihab bapaknya. Quraisy Shihab. Nah, Quraisy Shihab itu juga dia menggunakan tafsir dari Israiliyat. Tafsir-tafsirnya. Saya sudah pelajari kok dari tafsir yang pertama sampai tafsir yang zaman sekarang mereka menggunakan tafsir Israiliyat. Mereka setuju dengan Adam diciptakan di langit surga. Oke. Itu tafsir Israiliyat. Oke, terima kasih Kang Mahaguru. Kang Iya. Sang, silakan. Kang Sang, silakan. Berarti Ibnu Katsir tadi setuju ya bahwa Nabi Adam diciptakan di surga, langit surga gitu ya, Mahaguru. Iya. Berarti yang membenarkan Mahaguru menyebut dilahirkan di bumi itu ulama yang mana? Loh, kalau saya kan itu dari saya sendiri. Justru saya kontra terhadap berbagai ulama. Loh, Mahaguru, itu ulama itu dia tidak mungkin berdusta ngomongnya. Mereka orang beriman, Mahaguru. Kok Tunggu Mahaguru sebentar. bisa membelot loh dari ulama loh. Itu ulama salaf mereka. Iya, mereka dapat petunjuk gak dari Allah? Pasti dapat lah. Ya enggak lah, Mereka mereka tidak kan akan cuma berdusta. mengandalkan akal fikir. Beda sama orang yang diberi petunjuk langsung. Boleh saya komentar. Kalau Mahaguru mentafsir sendiri, Mahaguru itu lahir di abad ini. Mahaguru itu ulama kalaf namanya. Tidak bisa dipegang. Mahaguru itu lahir di Terus Mahaguru menuduh Ibnu Katsir tadi. Waduh, ini bahaya ini. Boleh saya komentar. Silakan Kang Talib, silakan. Ini ada kata-kata topeng tadi kan. Jadi topeng mengataskan tafsir apa pakai ilmu ini nahu sorob. Saya ingin tanya dulu. Ini juga topeng Mahaguru ini. Karena ini bukan pasti namanya. Saya pastikan bukan ini namanya Mahaguru. Berarti Mahaguru bertopeng di sini. Saya lagi membuat buku. Buku saya nanti saya edarkan. Ini ya di Komali ini ada nama Mahaguru ini. Udah, ini bukan nama aslinya. Inilah namanya topeng. Pak Etalib, ini saya curiga sama Mahaguru ini. Ini di Al-Isra ayat 85 itu jelas loh. Ahli kitabnya Yahudi dan Nasrani itu ini nanti ada kaitannya dengan roh ini. Oke. Kalau Mahaguru menafsir roh sesuka hati nggak bisa Mahaguru. Oke, begini. Dari tadi aku telah memberikan porsi waktu kepada kalian semua, tapi tidak ada yang fokus kepada tajuk kita Raja Jawa. Benarkah Adam itu dilahirkan, diciptakan atau diturunkan seperti katanya Mahaguru di Jawa? Itu nggak ada yang fokus ke sana. Sebentar, diam dulu. Sebentar, diam dulu sebentar. Sekarang kita langsung menukik ke ayat. Kalian menerima dengan ayat, menolak dengan ayat. Aku kasih waktu Mahaguru, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran Nabi Adam itu diturunkan, diciptakan, dilahirkan atau di apalah di Bengawan Solo. Silahkan. Ya, baik. Itu sesuai dengan surat Al-Insan ayat kelima sama surat Ali Imran ayat 59. Itu kan nggak menunjukkan tempat. Iya, walaupun tidak menunjukkan tempat, itu kan kronologisnya kan dari situ. Insan sebentar Mas, sebentar nanti saya bagi. Al-Insan itu kan menunjukkan yang baru tadi mau dibawa ke sana yang kapur tadi, ya. Itu justru jauh. Kapur itu kan baru di daerah Sumatera, sedangkan kelahiran Kanjeng Nabi Adam katamu di Bengawan Solo. Jadi nggak terhubung dia. Terus tentang Kan ada juga airnya di situ.
Coba tolong bacakan. Nanti teman-teman perhatikan ya. Tolong bacakan surat Insan ayat yang kelima supaya tahu semua ini. Benarkah itu bisa digunakan untuk mengambil sebuah istimbat Kanjeng Nabi Adam dilahirkan di Nusantara? Silakan Kang Mahaguru. Ya, bentar. Saya cari dulu ayatnya ya. Aduh, berarti ini Oke. pakai cari-cari dulu, nggak hafal jadi topeng ini. Halo, Ya kan itu intinya kan sudah jelas. selamat pagi, Salam. Salam. Sebentar Kang Kerbau ya, Kang Kerbau sebentar. Mahaguru masih cari ayatnya? Iya. Saya komentar dulu lah. Silakan Kang Etalit. Silakan. Ya, kalau ada orang ya bernarasi tidak mempersiapkan materi, itu perlu dipertanyakan kredibilitas keilmuannya. Ya, Dah, tadi saya satu. sudah bilang kok di surat Al-Insan ayat 5. Opo bunini opo. Ya, di situ kan dikatakan bahwasanya nanti orang-orang yang di surga akan mendapatkan balasan berupa minuman campuran seperti air kapur. Ya itu. Apa kaitannya dengan sang Adam lahir nang Solo? Iku maksudnya Itu airnya air. Airnya itu air kapur. Air kapur itu sing eneng nang Sumatera Barus, jenenge bukan air kapur, pohon kapur. Ya kan itu kan campuran. Wow, Bilang campuran air kapur. Ini saya tanya dulu, maaf dong. Mas Maaf dong, Mas Etalit, Muhammad Mas Mami. Etalit, halo. Mas Etalit tolong dengar dulu. Ini Mas Mahaguru ini bukan orang Jawa, jadi dia nggak ngerti. Dia orang Jakarta, mungkin pakai bahasa Jakarta. Takutnya nanti miscommunication. Dia orang Jakarta. Silakan. Bentar, Gus Beti, Harus coba ada tolong. relevansinya. Sebentar, Bang Etalef, sebentar, satu Oke, detik. oke. Ya, Coba siap. Bang Mahaguru disuruh membaca huruf Arabnya Quran surat Al-Insan ayat 5. Pasti gak bisa dia. Sudah, sekarang suruh baca. Gus Beti. Saya Memikir. lagi buka ayatnya dulu. Iya, baca aja, nanti ketahuan kamu gak bisa baca Quran sok-sokan mau buat kitab tafsir. Bodong namanya. Ayo baca sekarang. Ya, bentar ya, saya cari dulu. Wow. Oke. Kang Sang Tajali silakan. Iya, itu di Al-Baqarah ayat 35 itu sangat jelas loh. Allah itu menempatkan Adam dan Hawa di surga dan mereka dilarang memakan buah kuldi. Oke, terima kasih. Berarti bukan di Nusantara ya. Ini ada tamu kita, sepertinya saudara Kristen kita ya. Kalau salah tolong dikonfirmasi. Karena ini bukan bukan kajian lintas iman ya. Ini kita kajian ke sainsnya, khususnya tentang di mana Adam diciptakan, diturunkan atau apalah namanya. Dan di internal Islam sendiri tidak setuju semuanya terhadap yang disampaikan oleh Mahaguru ya. Tapi aku ingat serang argumentasinya. Berbagai argumen, monggo jangan sentimen. Kang Kerbau silakan. Suruh baca dulu, Gus Beti. Suruh baca dulu. Oh, oke, sebentar Mas Kerbau, sebentar. Kang Mahaguru sudah dapat ayatnya? Ya, sudah. Oke, silakan baca. Baca. Ya, baik. Inhal abroro ya sabuna ning kasing kana mija suha kafro. Nah itu sudah seperti itu mau jadi mufassir, bacanya salah semua, potong orang ini. Ya, saya orang Indonesia. Ustaz Gila Ramli. kamu. Bacanya Ramli. saja pretat-pretot mau jadi mufassir, botong kamu. Sudah, lanjutkan. Ya, Gila Allah lagi ngasih bilang. petunjuk pakai bahasa Indonesia. Emang siapa bilang Allah ngasih petunjuk pakai bahasa Arab? Sudah. Ngomong kamu Makanya jangan sudah. percaya teks. Kamu gak bisa baca Quran sok menjadi mufassir, botong. Oke. Saya mau mendengarkan kamu. Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf untuk tolong sebentar diam semua dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diam semua dulu. Tolong diam. Kita paham bahwa apa yang disampaikan Kang Mahaguru itu memang melawan arus mainstream ya. Tapi sekali lagi aku sampaikan, Anda setuju terima dengan argumen,
Anda tidak setuju, tolak dengan argumen. Jangan sampai kita menyerang ke pribadi ya. Jadi Bang Kismet mungkin bisa di mute dulu ya.